Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Bersama kembali kita dalam kajian mingguan Majelis Muwasalah Pusat bersama Majelis Muwasalah Wilayah Jember. Seperti biasa kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan juga kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Alhamdulillah, pengajian ini sudah hampir lebih dari 6 bulan kalau tidak salah kita mulai. Alhamdulillah, semoga insya Allah kita diberikan istiqamah untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian walaupun bersifat online, daring dan lain sebagainya, tapi insya Allah menjadi suatu irtibat, suatu pengikat bagi kita insya Allah dengan walaupun ada ikatan secara daring, secara online begini, insya Allah ada pula ikatan secara batin biidznillah bersama para aulia dan ulama yang kita baca kitab-kitab mereka ataupun yang kita sebutkan nama-nama mereka dalam kajian-kajian ini. Wa hakadha hadha huwa raja'una fillah. Wa alhamdulillah, langsung kita mulai insyaallah dalam kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang mana di sini kita masih membahas masalah syurut sihhatus shalah. Syarat-syarat sahnya salat yang kemarin kita bahaskan masalah ma'rifat dukhulul waqt, mengetahui masuknya waktu. Syarat kedua juga mengetahui al-qiblah, mengetahui arah kiblat. Nah, insyaallah kita akan membahas beberapa syarat-syarat salat yang tercantum dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Falyatafaddal al-akh Arif bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul awrati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin. Wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati min at-thawbi wal badani wal makani. ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. طيب يكفينا. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan 3 syarat. Setelah beliau sebutkan 2 syarat. Yang pertama adalah ma'rifat dukhul al-waqt, mengetahui masuknya waktu. Yang kedua adalah ma'rifat al-qiblah, mengetahui arah kiblat. Dan salat mengarah ke kiblat taban. Syarat ketiga yang beliau bahas di sini, beliau berkata, "Wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin." Artinya wa yajibu dan wajib satrul awrah, menutup aurat. Bisatirin dengan penutup, tahirin yang suci, mubahin dan mubah. Nah, ini adalah syarat ketiga ya ikhwan. Oke. Untuk syarah daripada syarat yang ketiga ini wajib ketika kita salat untuk menutup aurat. Nah, di sini harus kita ketahui ya ikhwan, apa sih aurat itu? Definisi aurat secara bahasa adalah an-naqs, suatu kekurangan. Adapun secara syara'an, secara syariat adalah ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu, apa-apa yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Itu artinya aurat. Wajib bagi orang itu untuk menutup auratnya. Dan wajib bagi orang lain untuk menutup matanya dari melihat aurat itu bila mana terbuka. Nah, ini penting sekali. Perihal aurat ini bukan hanya saja di salat ya ikhwan. Juga ada perihal aurat di luar salat. Wah, kata. Bagi engkau wajib atasmu untuk menutup auratmu. Nah, ketika engkau melihat orang lain membuka auratnya, apa kewajibanmu? Apakah engkau marah-marah? Teriak-teriak sama orang itu, "Woi, tutup aurat tuh, ya haram." Enggak. Kewajibanmu adalah apa yang engkau punya. Engkau punya mata. Inilah kewajibanmu ketika engkau memandang. Ketika ada orang yang membuka auratnya lewat di depanmu, wajib atasmu untuk tidak meliriknya, untuk tidak melihatnya. Ini kewajiban atasmu. Hakata. Jadi bukannya marah-marah ya, atau jadi bukannya untuk teriak-teriakan. Wajib untuk yang ente punya apa? Kewajiban yang engkau punya, kewajiban yang ada di tanganmu, perkara yang engkau bisa kontrol di situ. Engkau mengontrol badanmu untuk menutup auratmu, dan engkau mengontrol matamu untuk tidak melihat aurat orang lain. Adapun aurat orang lain nggak bisa gitu untuk memaksa mereka untuk menutup aurat dengan paksaan.
La taban, la ikraha fiddin. Nah, ini penting ya ikhwan, penting sekali. Wa hisabuhum 'ala Allah, terserah mereka bagi orang yang membuka aurat mereka, ya Allah. Allah Ta'ala akan berurusan langsung dengan mereka. Tapi kewajiban kita adalah menutup mata kita dari memandang perkara yang haram itu. Wahakata. Ini dia ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Itu adalah definisinya aurat. Taban aidan la yakhfa an-nasihah, juga betul memang wajib untuk menasihati, wajib untuk menegur, akan tetapi untuk mengilzamkan, untuk mengharuskan, untuk memaksa, tidak ada paksaan. Engkau harus memaksa matamu untuk tidak memandangnya. Dan bukan engkau memaksa orang lain untuk menutup auratnya. Nasihati, tegur. Kalau nurut ya alhamdulillah, kalau nggak nurut ya Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya ikhwan, titik yang penting yang banyak salah faham di masalah aurat ini. Oke. Kita kembali ke masalah aurat yang di salat. Aurat itu berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pun beda-beda antara perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak. Wah, kita. Adapun laki-laki, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut, mabaina surra wa rukbah, itu adalah auratnya laki-laki. Nah, aurat laki-laki ini sama, baik pun itu di dalam salat ataupun di luar salat, itu adalah auratnya laki-laki. Nggak boleh dia membuka antara pusar dan lututnya, baik pun di dalam salat. Kalau terbuka, maka batal salatnya. Pun juga nggak boleh dia membuka di luar salat. Kalau terbuka, maka haram atasnya. Wah, kata. Ini auratnya laki-laki. Baik pun itu laki-laki yang merdeka, ataupun itu laki-laki yang budak. Wah, kata. Aurat laki-laki di salat dan di luar salat, bila mana dia bertemu dengan orang lain, baik pun satu jenis laki-laki sama laki-laki ataupun lain jenis laki-laki sama perempuan, kecuali teman suami istri. Kalau suami istri enggak ada masalah aurat antara keduanya itu. Oke. Nah, ini yang laki-laki ya. Oke. Adapun perempuan, maka auratnya adalah ini agak lain kalau perempuan yang budak sama perempuan yang merdeka. Ya, kita cuma bahas yang merdeka, soalnya jarang sudah yang sekarang yang budak-budak. Oke. Perempuan yang merdeka, auratnya di salat adalah semua badannya dikecualikan wajah dan telapak tangannya. Nah, ini adalah auratnya perempuan di dalam salat. Ya, telapak tangan bukannya aurat, jadi bisa dibuka. Ya, dan juga muka bukannya aurat dan juga bisa dibuka di dalam sholat. Artinya ketika terbuka mukanya maka nggak batal sholatnya. Ketika terbuka telapak tangannya maka juga tak batal sholatnya. Tapi kalau seandainya terbuka selain daripada dua anggota itu maka batallah sholatnya. Wah, kata ya ikhwan. Itu di mana itu? Di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat, nah lain perihalnya. Dia berhadapan kepada siapa? Kalau perempuan itu berhadapan kepada orang-orang yang mahram sama dia, kakak adiknya, ayah, ibunya contohnya, juga berhadapan dengan satu jenis perempuan sama perempuan, contohnya muslimah sama muslimah tawan. Maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Gitu. Antara pusar dan lutut. Ini auratnya perempuan di hadapan perempuan lainnya yang muslimah ataupun juga di hadapan mahramnya. Ya, ayah, kakak, adik gitu. Anak. Antara pusar dan lutut. Kalau seandainya perempuan itu berhadapan dengan orang yang ajnabi, yang bukanlah mahramnya, maka auratnya adalah semua badannya al-mu'tamad tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Muka termasuk juga muka. Tangan termasuk juga tangan. Apalagi kalau itu ada di situ unsur khauful fitnah, maka wajib. Ada khilaf di sini antara ulama, kalau seandainya amnul fitnah, kita aman untuk masalah fitnah, sekiranya tidak ada orang yang memandang muka itu maka akan timbul syahwat mereka, maka itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya muka dan telapak tangan bukanlah aurat di kalangan orang yang ajnabi, bila mana dengan catatan taban digarisbawahi idza aminal fitnah, bila mana aman masalah fitnah itu, tergoda gitu. Kalau misalnya ada unsur ketergodaan maka wajib untuk ditutup. Wah, kata. Maka aurat juga itu berarti. Nah, itulah ya kawan aurat, masalah aurat laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita bahas di sholat. Jadi tadi aurat perempuan adalah semua badannya melainkan wajah dan tangannya. Jangan lupa wajah ini hanya batasan wajah saja. Adapun telinga, ya aurat. Kalau terbuka telinganya di sholat, ya batal sholatnya. Di bawah dagu nih, biasanya kan perempuan kalau pakai mungkena tuh di sini. Bahaya itu ya kawan, kadang-kadang agak sedikit ke bawah dikit ya kelihatan ujung dagunya, ya aurat, batal sholatnya. Makanya kalau bisa pakai mungkena tuh dagunya ditutupin di sini langsung di bawah mulut gitu. Gitu ke atas juga. Nah, jadi hanya muka dan telapak tangan sahaja yang boleh dibuka ketika sholat. Perempuan pakai mukena, tapi tahu-tahu pas sujud kelihatan kakinya, ya batal sholatnya. Naam. Wah, kata ya kawan. Nah, itu adalah perihal auratnya perempuan.
Laki-laki juga penting. Laki-laki antara pusar dan lutut. Kadang-kadang laki-laki pakai celana jeans ya, atau yang ketat gitu, jengkis. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ketika dia sujud itu bajunya atau ruku ya. Ketika di ruku atau sujud bajunya naik ke atas dan celananya turun ke bawah. Akhirnya kelihatan tersedikit daripada kulit kulit punggulnya. Ya, batal sholatnya akhirnya. Wah, kata ya kan. Penting sekali. Oke, perihal masalah sholat ini harus ditutup. Ya, jadi aurat itu harus ditutup. Disyaratkan harus ditutup dari mananya? Dari atas dan sampingnya. Dari atas dan sampingnya. Artinya apa? Ketika orang melihat dari samping maka tertutup, maka terhalang aurat itu. Dan dan juga ketika orang melihat dari atas juga nggak bisa kelihatan, terhalang dengan penutup. Jadi haruslah penutup aurat itu menutupi aurat dari samping dan dari atasnya. Itu syaratnya ya ikhwan. Adapun dari bawah maka nggak disyaratkan. Kalau penutup dari bawah maka nggak disyaratkan. Orang pakai sarung contohnya. Di dalam sarung itu dia nggak pakai celana dalam contohnya. Contohnya gitu kan. Ketika ada orang dari bawah ngintip dari bawah kelihatan di auratnya. Oh, batal nih sholatnya, dia kebuka auratnya. Nggak batal. Kenapa? Karena itu dari bawah. Memang nggak disyaratkan untuk menutup aurat dari bawah. Aurat hanya wajib ditutup sehingga tidak kelihatan dari atas dan samping. Kalau seandainya masih kelihatan dari bawah, nggak apa-apa. Nggak disyaratkan memang ya. Dari atas penting ya, kadang-kadang orang pakai sarung contohnya, atau pakai celana. Sarungnya itu di bawah pusar, ya enggak? Ketika dia ruku contohnya, akhirnya kaosnya itu ataupun bajunya itu begini, kebuka. Kelihatanlah pusarnya, batal sholatnya kalau gitu. Ya enggak? Nggak boleh kelihatan aurat itu dari atas dan juga dari samping. Itulah syarat penutup aurat. Dan juga harus ya ikhwan, ada sesuatu yang menutup aurat itu. Ada sesuatu. Kalau seandainya tidak termasuk daripada sesuatu, contohnya yang katakan yang penting nggak kelihatan aurat, yang penting nggak kelihatan aurat ente. Akhirnya dia masuk kamar, dia matiin lampu, tapi dia nggak pakai baju sama sekali. Dia bilang aneh nggak kelihatan aurat. Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada penutup. Bukan artinya kelihatan atau nggak kelihatan. Ada nggak penutupnya? Gitu. Harus ada penutup aurat. Bukan cuma problem kelihatan atau nggak kelihatan. Wah, kata. Nah, syaratnya juga ya ikhwan, haruslah penutup itu mencegah nampaknya kulit. Begitu. Kalau seandainya ada penutup aurat, tapi itu syafaf, bening, sekiranya kelihatan warna kulit, bisa dibedakan antara kulit putih dan kulit hitam contohnya. Dari kalau kita melihat penutup itu berarti nggak sah, nggak dinamakan penutup aurat. Penutup aurat yang benar adalah penutup aurat yang tidak bisa kita membedakan warna kulit ketika kita melihat penutup itu. Nah, dia menyelubungi kulit sehingga orang di luar itu orang tidak bisa melihat warna kulit itu, orang tidak bisa membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Gitu, itu namanya baru penutup aurat. Tapi kalau seandainya sangat tipis ya, ataupun sangat bening, sekiranya orang bisa membedakan kulitnya, kulit apa, hitam putih coklat gitu, sawo matang, wah segala macam, itu berarti belum dinamakan penutup aurat, berarti masih tidak sah orang itu sholatnya karena dia belum menutup auratnya gitu ya. Nah, itulah perihal masalah penutup aurat. Jadi disyaratkan penutup aurat itu harus menutup aurat dari atas dan samping sahaja, tidak dari bawah. Kalau dari bawah nggak disyaratkan. Syarat kedua, penutup aurat itu harus berbentuk sesuatu, syai' maujud. Bukan kamar yang gelap ataupun kemah yang nggak bisa kelihatan badannya, enggak, harus sesuatu yang menutupnya. Kemudian sesuatu itu disyaratkan mencegah penampakan warna kulit. Bukannya tipis banget ataupun bukannya bening banget. Begitu. Itulah syarat-syaratnya penutup aurat. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa syarat yang penting mengenai penutup aurat. Beliau berkata, wajib satrul aurat, dan diwajibkan menutup aurat bisa tirin dengan suatu penutup. Tahirin, yang suci. Nah, di sini syarat penutup yang suci itu akan kita bahas insya Allah di syarat yang setelahnya. Masalah raf'un najasa. Penutup aurat ada semua sempurna, tapi ada najisnya penutup aurat itu. Enggak sah berarti ya, kawan. Walaupun satu helai benang yang najis maka tidak sah.
Harus suci itu penutup aurat. Nanti insya Allah kita akan bahas di syarat yang setelahnya. Mubahin, dan juga penutup aurat itu harus penutup yang mubah. Maksudnya apa? Enggak boleh dari baju yang haram ataupun baju yang kita minjem sama orang tanpa izinnya, enggak bisa. Nah, untuk masalah penutup aurat, bila mana penutup aurat itu tidak memenuhi syaratnya ataupun bila mana dia itu najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya penutup aurat itu dia itu penutup aurat memenuhi syaratnya dan dia juga suci, tapi ini barang haram, maka apa hukum sholatnya? Secara zahir hukum sholatnya ya sah-sah aja, nggak wajib qadha. Tapi secara batin ini hukum sholatnya tidak diterima oleh Allah Taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kalau seandainya mana bata min haramin fannaru aula bihi. Setiap setiap anggota tubuh yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang berhak, begitu. Nah, di sini ulama mengambil istinbat, berarti setiap perkara yang ada hubungannya dengan haram itu berarti bisa mencegah gabulnya suatu amal. Hakata. Yang Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya dan lain sebagainya, kalau seandainya ada baju dan satu satu benang di baju itu diambil, itu harta haram, diambil tanpa izin, contohnya satu benang saja, satu helai benang di baju itu, maka selagi bapak itu memakai baju itu, maka tidak diterima sholatnya selagi dia sholat menggunakan baju itu, nggak bakal diterima sholatnya walaupun dia banyak sholat. Lalu beliau berkata, lalu bagaimana dengan keadaannya orang yang bukan satu helai benang dari bajunya, akan tetapi sebagian badannya tumbuh dari harta yang haram. Sampai kapan mau diterima sholatnya? Kapan mau diterima sholatnya kalau orang kayak gitu? Naudzubillah min dzalik. Maka penting sekali ya kan, perihal masalah al-halal wal haram. Makan yang halal, juga memilih harta yang halal. Jangan sampai kita jatuh sehingga kita menggunakan harta orang tanpa izinnya. Naudzubillah min dzalik. Yang dimasuk dalam kategori sarigah ataupun ghasab. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah syarat yang ketiga daripada syaratnya sihhatus shalah. Nah, kemudian di sini beliau berkata, wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makan. Dan wajib pula mengangkat najasah, menjauhkan najis dari thawb, dari pakaian, wal badan, dan badan, wal makan, dan tempat. Perihal masalah najasah ini perihal yang agak panjang. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Soalnya agak berbeda perihal najasah yang di sholat dengan perihal najasah yang di wudu. Itu yang pertama. Ataupun yang di air ya. Yang di air. Dan juga perihal najasah di sini harus ada di 3 perkara yang harus bersih dari najasah. Apa itu pakaian, dan definisi pakaian apa itu? Wal badan, apa itu definisi badan? Mulut ataupun hidung masukkah dari badan, zahir ataupun batinnya itu? Wal makan, juga apa lagi definisi dari makan itu? Insyaallah kita bahas biidznillah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tinggal 2 syarat lagi ya. Tinggal 2 syarat lagi, syarat sihhatus shalah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, kita akan beralih ke kitab Bidayatul Hidayah. Masih di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membahas masalah perihal wudu, ya enggak? Yang kemarin kita bahas masalah ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, kanan kemudian kiri, dan jangan lupa doanya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilna al-jannah bighairi hisab ataupun wa hasibni hisaban yasira. Kullu sahih. Ketika basuh tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw mi wara'i dhahri wa hakadha. Nah, sekarang kita akan masuk yang setelah basuh tangan adalah mengusap rambut ataupun kepala. Nah, tafadhal Akh Arif, bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبله يديك وتلصقه رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات وكذلك في سائر الأعضاء وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم حرم شعري وبشري على النار.
Oke, istamir ayo. ثم Sumamsah udhunaika. ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وأدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau membahas masalah mashur ra's, bagaimana kita mengusap kepala. Oke, kita baca dulu naskahnya musannif ya, kemudian kita artikan, kemudian kita syarahkan. Beliau berkata, "Tsumma," kemudian, "istaw'ib," apa namanya? Engkau harus menyeluruhi gitu, istaw'aba yastaw'ibu. Menyeluruhi ra'saka, kepalamu, bil mashi, dengan usapan. Usaplah palamu dengan seluruhnya gitu, usaplah seluruh palamu. Kan wajibnya cuma sedikit tok ya, walaupun satu helai rambut. Tapi sunnahnya apa? Untuk kita, sunnahnya kita mengusap semuanya, bukan hanya satu saja. Gimana caranya? Bi antabulla yadaika. Sekiranya kau tabulla, apa tabulla? Membasahi. Tabulla, engkau membasahi yadaika, kedua tanganmu. Habis itu gimana? Watul siga, dan engkau meletakkan ru'usa, apa namanya? Kepala asabi'ika, kepala jari-jarimu, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri. Jadi kepala jari-jari yang kanan didempetkan dengan kepala jari-jari yang kiri. Taruh mana itu? Wa tada'ahuma, dan engkau meletakkan keduanya itu ala muqaddimatir ra'si. Di mana engkau letakkan? Di atas muqaddimah, depannya kepala. Taruh di depan. Kemudian wa tumirrahuma, kemudian engkau apa namanya? Melewati tumirrah, engkau apa namanya, betul marayam, engkau melewati dengan kedua tanganmu ini sampai kemana? Ilal ghafa, sampai ke ghafa. Ghafa artinya belakang ya ikhwan. Engkau seret, ini artinya engkau seret keduanya, tumirrah, engkau seret keduanya tangan itu dari depan sampai ke belakang. Oke. Summa, kemudian taruddahuma, engkau kembalikan kedua tangan itu, huma, kembali kepada yadaika, ilal muqaddimah, ke depan kepala lagi. Gitu. Fahadhihi marratun, inilah satu kali. Taf'alu dzalika thalathan, engkau berbuat seperti itu 3 kali, kata musannif. Wa kadzalika, begitu pula fi sairil a'dha, di tiap-tiap anggota tubuhmu. Bukan cuma pala saja 3 kali, juga basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, semua 3 kali. Wa qul, doanya apa? Nah, ketika kita basuh muka begini doanya, Allahumma ghashshini bi rahmatik, ya Allah, apa namanya, selimutilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, ya Allah, turunkanlah barakatmu kepadaku, atasku. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, ya Allah, dan naungilah aku di akhirat nanti di bawah naungan arasy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan-Mu. Allahumma harim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, ala nar, atas api neraka. Nah, untuk penjelasannya ya ikhwan, jelas sekali. Kata musannif kan begini. Ujung ini nih, ujung jari-jari kanan ini berarti nih, dan ujung jari-jari kiri, dan ini berarti dempetkan. Nah, ini kita dempetkan ujung jari-jari kanan dan ujung jari-jari kiri. Kemudian kita letakkan di mana? Di depan kepala. Di sini berarti. Oh, di depan kepala. Nah, ini yang apa, yang jempol taruh di sini ya. Di mana? Di sudut antara telinga dan apa namanya, kepala di sini. Nah, habis itu gimana? Seretlah kedua tangan ini ke belakang begini jadinya. Nih, ke belakang, sampai belakang, dan masuk juga telinga. Kemudian kembalikan ke depan lagi. Ke depan lagi, begini. Nah, ini dihitung sekali. Habis itu ngapain? Basahin lagi tangannya, gitu lagi, dari depan seret ke belakang, kembalikan ke depan lagi, ini 2. Bisa ngapain? Habis itu basahin lagi tangannya, basahin tangan dan seret ke depan lagi, taruh di depan, kemudian seret ke belakang lagi, kemudian kembalikan ke depan lagi, 3 kali, gitu caranya ya kawan. Itulah cara yang paling sempurna. Jadi si jempol taruhnya di sini ya, di sudut di sini, dan apa namanya, mulai. Jadi yang dibasahkan adalah semua rambut. Ya betul, semua rambut dibasahin. Emang sunnahnya kayak gitu kan. Hadza wajib 'inda Malikiyah. Di mazhab Malikiyah itu wajib hukumnya. Pas narik ke belakang, sunnah juga enti masukin telinga, gitu. Masukin telinga ke depan 3 kali seperti itu. Walaupun wajibnya kalau mazhab Syafi'iyah, walaupun sehelai rambut sih oke, tapi sunnahnya semuanya.
Nah, karena nanti di hari kiamat nanti anggota tubuh yang dikenakan air wudhu itu akan menjadi haram ala nar, nggak mungkin kemakan api neraka. Makanya semuanya nanti kalau bisa basuh usap rambut itu. Nah, hakata ya ikhwan. Nah, itulah perihal masalah rambut, masalah kepala gitu. Bagaimana kita mengusap kepala. Sekarang beliau akan membahas masalah telinga. Beliau berkata, kita lihat lagi ininya. Beliau berkata, "Tsumamsah udunaika," kemudian usaplah kedua telingamu. Zahirahuma, zahirnya wa batinahuma, dan batinnya. Zahir batinnya engkau usap bima jarid, dengan air yang baru. Apa arti air yang baru? Bukannya air bekas kepala tadi. Enggak. Walaupun masih ada basahan di situ, tapi enggak, nanti ambil lagi air yang baru. Basahi lagi tangannya gitu. Wa adkhil musabbihataika, dan masukkanlah telunjuk ini, jari telunjukmu keduanya, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Fi simakhi udhunaika, di mana? Di dalam simah. Arti apa arti simah? Simah itu arti bolongan. Bolongan telinga, ya. Jadi yang telunjuk masukin ke bolongan telinga. Habis itu wamsah zahira udhunaika bi batini ibhamaika. Nah, yang si jempol digunakan untuk mengusap belakang telinga di sini gitu. Yang si telunjuk ditaruh di bolongan telinga, yang si jempol di belakang telinga. Si jempol muter-muter tuh. Juga si telunjuk bukan cuma nemplok di bolongan telinga aja, enggak, dia juga muter-muter ke sela-sela telinga gitu. Gitu. Begitu ya, kawan. Dan doanya, wa qul, katakanlah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang mendengarkan perkataanmu, perintahmu, dan kemudian mereka yang mengikuti yang paling baiknya. Allahumma asmi'ni munadil jannah, ya Allah, dengarkanlah kepadaku panggilan surga ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Ini ya ikhwan, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu adalah salah satu cara. Di wudhu itu ada 15 kali kita disunahkan untuk mengusap telinga ya. Nah, di antaranya tadi itu caranya. Oke, 15 itu apa? 15 itu ikhwan ketika gini, pas kita basuh muka, pertama kali wudhu kan basuh muka tuh. Pas kita basuh muka, disunah juga kita untuk sekalian membasuh telinga. Pas basuh muka tuh. So, berapa kali sekarang? 3 kali. Habis itu tangan kan, habis tangan ngapain tadi, ngusap kepala. Jangan lupa tadi pas ngusap kepala, pas ke belakang juga masukin lagi telinga. Gitu, diusap juga telinganya tuh pas masuk kepala. Berapa sekarang? 6 berarti sekarang. Kemudian cara yang musonif bilang tadi, dimasukkan telunjuk ke bolongan, yang jempol di belakang gitu. Jempol digerak-gerakin, yang telunjuk juga dimain-mainin tuh, dijalan-jalanin di selah-selahnya telinga. Berapa kali kayak gitu? 3 kali. Berapa sekarang? 3 berarti 9. Kemudian sunnah juga untuk membasahi jari kelingking dan kemudian memasukkannya ke bolongan telinga 3 kali juga. Berapa sekarang? 12. Yang terakhir, basuhkan ini telapak tangan dan beginiin. Kayak gitu. Sedot tuh telinga pakai telapak tangannya. 3 kali juga. Jadi berapa semua? 15 kali. Nah, habis itu baru mengusap leher, yang terakhir kali membasuh kaki. Nah, itulah ya ikhwan, 15 kali kita mengusap telinga. Ini sunnah yang jarang orang yang sudah jarang dilakukan, diperhatikan oleh muslimin. Biasanya orang paham 3 kali tok mengusap telinga, padahal ada 15 kali kita disunahkan untuk mengusap telinga, insyaallah. Ya khair, cukup sekian insyaallah pada kali ini kita mengkaji, yang penting diamalkan ya ikhwan insyaallah. ربنا نسأل الله تعالى أن يعطينا وإياكم الصحة الكاملة والعافية التامة ويوفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله. Insya Allah kita akan kembali di pertemuan yang akan datang nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.